Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi tentang seri self-controlling. Saya ingin sampaikan sebuah riset yang dilakukan oleh Walter Mischel pada tahun 1960. Ia mengumpulkan beberapa anak dalam sebuah ruangan. Lalu Walter Mischel memberikan makanan marshmallow di atas sebuah piring. Dan berkata kepada anak-anak itu, boleh engkau makan, tetapi kalau engkau menunggu sesaat, engkau akan dapat satu marshmallow lagi. Lalu di-shoot dan diperhatikan. Ada dua jenis anak. Yang satu langsung memakan, yang satu lagi menahan dulu, dan kemudian waktu tentukan baru ia dapat lagi yang kedua. Hasilnya mengejutkan. 25 tahun kemudian, anak yang langsung memakan marshmallow-nya dan anak yang menahan marshmallow-nya ternyata berbeda ketika 25 tahun ke depan. Anak yang menahan makan marshmallow ini, ia ternyata lebih cakap, kemudian akademiknya lebih bagus, dalam berkeluarga lebih bagus, dalam relasi lebih baik, dalam pertemanan juga lebih sukses, dan keluarganya lebih bahagia dalam pernikahan. Sebaliknya, yang memakan marshmallow langsung, ia lebih buruk. Inilah yang disebut dengan uji marshmallow atau marshmallow fenomena yang menggemparkan dunia. Apa kesimpulannya? 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan perintah untuk berpuasa. Ternyata berpuasa terbukti secara ilmiah membuat orang lebih sukses, membuat orang lebih bahagia, membuat orang lebih mampu menjaga hubungan harmoni, dan membuat orang lebih cakap. Itulah sebabnya bahwa berpuasa bukanlah sekedar untuk menahan makan, minum, atau hawa nafsu, tetapi yang lebih utama adalah membangun manusia yang paripurna. Fenomena marshmallow ini kemudian dibukukan oleh Daniel Goleman di dalam bukunya Working with Emotional Intelligence atau EQ, atau Emotional Quotient atau kecerdasan emosional. Buku ini telah menggemparkan dunia dan akhirnya merubah strategi bagaimana cara orang sukses. Bahwa orang-orang sukses itu kecerdasan intelektual hanya berpengaruh antara 5-10% saja, maksimum 20%. Sedangkan sisanya adalah kecerdasan yang lain. Seperti halnya kecerdasan emosional tersebut. Berbagai strategi dilakukan, berbagai konsep dicari. Bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional, atau sebagian menamakannya EI, Emotional Intelligence, atau EQ, Emotional Quotient. Marshmallow Test adalah salah satu cara bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu menahan diri. Bahkan sesuatu yang paling mengejutkan, Marshmallow Test yang dilakukan kepada anak-anak usia 4 tahun untuk menahan makan marshmallow, ternyata ia lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih cakap. Subhanallah, terbuktilah bahwa puasa bukan hanya sekedar ibadah ritual untuk mendapatkan ampunan. Puasa bukanlah sekedar ritual agar kita masuk surga atau terlepas dari neraka. Tapi puasa adalah mekanisme sukses untuk membangun kecerdasan emosional. Mulai terjawab, mulai terkuak satu persatu rahasianya. Nah, inilah mengapa kita perlu mengikuti SQ Virtual Training ini untuk mendapatkan rahasia besar bagaimana untuk membangun orang-orang yang sukses melalui kemampuan self-controlling. Kalau kita membangun otot, mudah, kita bisa angkat barbel, push up atau sit up. Kalau kita ingin membangun fisik, ini sederhana caranya dan nampak. Tapi bagaimana membangun otot jiwa yang memiliki kemampuan self-control yang hebat?
berbagai strategi, ilmu, riset, para psikolog-psikolog ternama mencari cara. Dan ternyata sudah ada 1400 tahun yang lalu diajarkan oleh baginda Muhammad SAW yang disebut dengan puasa atau self-controlling. Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu perintah untuk orang-orang melaksanakan puasa. Subhanallah, bersyukur yang banyak. Anda yang mendapatkan rahmat dan petunjuk serta hidayah bahwa cara strategi yang begitu sulit dicari dijawab 1400 tahun yang lalu dengan metode puasa. Kejadian atau tes tentang marshmallow adalah bukti konkret, bukti nyata secara ilmiah bahwa puasa adalah bagian untuk membangun emotional intelligence. Kami akan sampaikan selanjutnya 5 hal atau 5 hikmah yang akan kita kupas untuk episode berikutnya. 1. Bagaimana kemerdekaan sejati bisa kita raih dengan ini. 2. Bagaimana memelihara fitrah atau spiritual capital kita. 3. Bagaimana mengendalikan emosi agar ia tetap stabil, tidak berlebihan atau tidak di bawah. Keempat, bagaimana kita meningkatkan wisdom kita melalui hikmah puasa. Dan yang kelima, bagaimana kita tetap lurus mengendalikan prinsip kita, fitrah yang kita harus pegang teguh. Kita lanjutkan di sesi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia selamanya.